Halo para netizen, selamat datang kembali di pembahasan alur cerita film terbaik sepanjang masa. Di mana lagi kalau bukan Movie Man Universal. Pada pembahasan alur cerita film kali ini, saya akan menceritakan tentang salah satu film yang sangat populer pada masanya, di mana film ini menceritakan tentang seorang yang terlalu banyak mengeluh dan memaki-maki Tuhan, hingga pada akhirnya Tuhan menjelma menjadi seorang manusia dan menemui orang tersebut. Film ini bergenre komedi ya guys, jadi tidak perlu terlalu serius, dan film ini dibintangi oleh Jim Carrey yang tentu saja kelucuannya akan sangat kental sekali. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita film Bruce Almighty. I am Bruce Almighty. My will be done. Be done. Di awal film kita diperlihatkan sang aktor utama film ini, yaitu Bruce Nolan. Ini tampangnya. Dan Bruce di sini diceritakan adalah seorang reporter stasiun TV yang selalu membawakan acara dengan gayanya yang khas. Kemudian malam itu dia menyaksikan dirinya di televisi, dan si Bruce ini tinggal serumah bersama tunangannya ya guys. Kalau di sinopsis resminya sih Mbak Grace ini adalah pacarnya, tapi anggap saja mereka tunangan ya. Dilarang menghujat karena emang beda server loh guys. Bruce memberitahu tunangannya kalau dia ingin konten yang lebih bagus daripada sekedar membawakan berita tentang kue ataupun makanan, karena hal ini berkaitan dengan harga dirinya sebagai laki-laki. Kemudian keesokan harinya Grace membangunkan Bruce agar tidak terlambat bekerja, tapi dia malah bertingkah seperti cacing kedinginan guys. Sebelum berangkat kerja, Bruce mengantar Grace ke sebuah tempat semacam tempat pendonoran darah. Tapi sebelum Bruce pergi, dia memberikan sebuah benda yang mirip gelang, di mana Grace menyebut benda ini sebagai prayer beads, yang kalau diterjemahkan adalah tasbih, di mana tasbihnya agak berbeda dengan tasbih yang kita tahu selama ini. Bruce di sini sangat kesal guys, di mana hari ini ada rapat penting namun dia terjebak di kemacetan panjang, dan dia memiliki kebiasaan tidak sehat, yaitu memaki-maki keadaan yang tentu saja tidak merubah apa-apa, hanya akan menambah beban pikirannya saja. Karena terburu-buru dan tidak sabar, keadaan pun menjadi lebih rumit karena ulah Bruce itu sendiri. Dia juga melihat seorang tunawisma yang memegang papan bertuliskan pesan khusus yang tidak jelas apa maksudnya. Setibanya di ruangan, Jack telah memilih Evan untuk meliput berita penting nanti malam. Padahal Bruce sangat berharap dialah yang dipilih untuk hal tersebut. Selain itu, Evan juga menggojloki dirinya di hadapan rekan kerja Bruce yang lebih cocok untuk meliput makanan saja daripada berita tentang politik atau semacamnya. Dan saat rapat telah usai, Bruce mendatangi Jack secara pribadi. Dia ingin sesuatu yang bisa membuat karirnya naik, yaitu dengan membawakan berita yang jauh lebih penting daripada sekedar roti kukus. Dan permintaannya tersebut dikabulkan oleh Jack, di mana Bruce diminta untuk melakukan siaran langsung di sebuah air terjun, lebih tepatnya di air terjun Niagara, yang tentu saja dia akan dikenal banyak orang dari acara tersebut. Selanjutnya, saat Bruce telah berada di lokasi, dia sangat senang dan menelpon Grace agar menontonnya di televisi. Dan inilah detik-detik dirinya semakin terkenal di kalangan masyarakat. Tapi yang membuat Bruce kesel di sini guys, dia diminta untuk menggunakan topi payung yang akan membuat harga dirinya semakin merosot dan terlihat konyol di televisi, yang seharusnya tidak apa-apa karena ini adalah tuntutan pekerjaan. Kemudian tibalah saatnya siaran Bruce ditayangkan secara live. Tapi sebelum acara berpindah pada siaran langsung Bruce, Evan sedikit menyindir Bruce, di mana hal ini dia katakan secara live. Dan Evan tidak segan-segan menyebutnya sebagai The Crazy Bruce, yang tentu saja hal ini membuat Bruce mendapat tekanan mental dan dia malah mengamuk di siaran tersebut. Bruce seperti orang kesurupan mewawancarai seorang narasumber dan pembicaraan yang tidak sesuai topik sama sekali. Dan akhirnya Jack memilih untuk menghentikan acara TV tersebut dan mengusir Bruce dari stasiun TV itu. Dan saat hendak pulang, Bruce melihat sekumpulan preman usil yang membuli seorang pengemis tua tadi, dan Bruce pun mengusir mereka. Tapi tidak cukup sampai di situ, Bruce malah nantangin preman-preman tersebut, dan akhirnya dia pun dijadikan bulan-bulanan mereka. Setibanya di rumah, Grace mencoba menenangkan Bruce dan berkata bahwa Tuhan pasti memberikan hikmah di balik semua ini. Kemudian Bruce pergi keluar untuk cari angin sambil melanjutkan ocehannya itu. Dia memegang tasbih kecil pemberian Grace untuk berdoa pada Tuhan,
Tapi saat dia tidak fokus mengendarai mobil, dia pun menabrak sebuah tiang dan tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Bruce mengira kalau tasbih inilah yang membawa petaka, karena di tengah-tengah dia berdoa pada Tuhan, dia malah mendapatkan kesialan. Sehingga dia melempar tasbih itu ke tengah lautan yang entah akan pergi kemana, dan terus-menerus menghina dan menantang Tuhan. Mengapa hidupnya selalu apes? Tahu apes nggak? Apes itu adalah selalu sial atau bernasib buruk. Dan tak lama setelah dia ngomel-ngomel sendiri guys, tiba-tiba dia mendapatkan panggilan dari nomor tidak dikenal. Mungkin mama minta pulsa ya. Tetapi Bruce tidak menanggapinya karena dia tidak mau berbicara dengan orang asing. Sampai keesokan paginya dia terbangun karena suara bip-bip dari pager tersebut. Pager ini adalah sejenis telepon tapi masih belum canggih ya pemirsa. Dan lagi-lagi Bruce kesal, dia malah melempar pager tersebut keluar jendela. Kemudian dia mendapati sebuah surat cinta dari Grace yang ingin bertemu dan berbicara dari hati ke hati. Tapi dia malah mendapati anjingnya yang pipis sembarangan guys. Api di kepala Bruce pun semakin membara karena kesialan ini terus berlanjut mewarnai kehidupannya sehari-hari. Hingga dia mendapati pagernya yang sudah hancur di seberang jalan tapi masih bisa berbunyi. Terlihat kalau nomor yang sama seperti memaksa Bruce untuk mengangkat panggilan tersebut. Kemudian Bruce memutuskan untuk menghubungi nomor tersebut dan mendatangi alamat yang dimaksud. Tetapi setibanya di sana dia hanya mendapati ruangan kosong yang hanya ada satu orang cleaning service di sana yang terlihat aneh. Si petugas kebersihan ini bilang kalau ruangan yang dimaksud Bruce ada di lantai 7. Dan setibanya di lantai 7, dia pun mendapati orang yang sama tetapi dengan seragam yang berbeda. Bruce di sini menganggapnya sebagai sebuah trik sulap semata yang sama sekali tidak dia harapkan. Karena Bruce datang ke sini hanya berharap akan pekerjaan yang bisa merubah hidupnya. Kemudian orang tersebut menunjukkan berkas riwayat hidup Bruce dari lahir hingga saat ini. Dan dia bilang kalau dia sedikit terganggu atas ucapan Bruce yang selalu mengejek dan menghina Tuhan. Dan rasa penasaran Bruce terjawab saat orang tersebut mengakui dirinya adalah Sang Pencipta. Bruce, I'm God. Bingo! Tapi bukannya kaget guys, Bruce malah menertawai orang tersebut karena tidak ada hal yang demikian di dunia ini. Dan Bruce terus mengomeli Tuhan yang ada di hadapannya itu. Di sini Bruce sebenarnya berada di posisi antara percaya dan tidak percaya ya guys. Dia ingin mengetes kalau orang yang ada di hadapannya itu adalah benar-benar Tuhan dengan sebuah tebak-tebakan angka. Tapi saat Tuhan menjawab semua tebak-tebakan tersebut dengan benar, Bruce malah berbuat roce guys. Roce itu curang ya guys. Bruce berbuat curang dengan cara How many now? 7. Tuhan pun menunjukkan sedikit kuasanya dan Bruce pun seketika itu percaya dan sangat ketakutan. Yang untung saja dia tidak pipis di celana ya guys. Tuhan berkata kalau Bruce terlalu sering mengeluhkan tentang pekerjaan Tuhan. Yang Tuhan tidak becus lah, yang Tuhan tidak menjawab doanya lah, yang inilah, yang itulah. Dan akhirnya Tuhan pun menanyakan apakah dia bisa melakukan pekerjaan Tuhan lebih baik dari dirinya. Dan saat dia meninggalkan gedung ini, Sang Tuhan berkata kalau Bruce akan dapat menggunakan semua kehendak Tuhan dari dalam dirinya. Bruce yang ketakutan segera meninggalkan gedung tersebut dan mulai pusing dengan semua ini. Dia pun mendatangi sebuah restoran Padang sederhana dan terlihat dia sedang gelisah dengan kejadian yang baru dialaminya. Namun Bruce perlahan-lahan mencoba kekuatan Tuhan tersebut pada barang-barang yang ada di hadapannya. Dia pun menyadari kalau dirinya telah diberkati kekuatan Tuhan dan kini dia mencoba membelah semangkuk sup yang seolah-olah dia telah membelah lautan guys. Having fun? Take a closer walk with me. Oke lanjut, Tuhan kemudian mengajak Bruce jalan ke sebuah tempat dan Tuhan mengatakan kalau Bruce tidak boleh sembarangan menggunakan kekuatannya. Dan betapa kagetnya Bruce ketika dia saat ini berjalan di atas lautan guys. Terlihat Tuhan menemukan tasbih pemberian Grace yang sempat dia buang ke tengah laut dan kini dia merasa malu kalau tasbih tersebut kini telah dipegang oleh yang memiliki kuasa. Lalu Tuhan pun pergi meninggalkan Bruce entah kemana dan kini Bruce lah yang menggantikan Tuhan untuk sementara waktu. Film ini emang sedikit aneh ya guys, tapi kita nikmati aja keseruan ceritanya. Oke lanjut, Bruce pulang ke rumah dengan membawakan Grace sebuah bunga spesies langka yang tidak pernah ada di muka bumi ini. Mentang-mentang udah jadi Tuhan ini orang. Dan untuk membuat Grace semakin berbunga-bunga, dia pun mendekorasi langit dengan mudahnya, tinggal dikosot-kosot begitu. Dan ruangan pun dia persiapkan sebaik mungkin dengan suasana yang seromantis mungkin untuk pertandingan melawan kucing garong guys.
Keesokan harinya Bruce mendapat semacam gangguan di telinganya yang membuat dia tidak nyaman, dan ini nanti akan dijelaskan di akhir cerita. Bruce pun berusaha mendapatkan kembali pekerjaannya sebagai reporter, dan dengan kehendaknya sebagai Tuhan, dia pun merubah mobil bututnya itu dengan mobil sport 2 pintu guys. Ini juga 2 pintu loh kak. Oke lanjut, Bruce semakin menjadi-jadi guys. Dia menggunakan kekuatannya untuk kepentingannya sendiri. Bruce kini bisa memujurkan nasibnya dengan kehendaknya itu. Dia adalah orang pertama yang melaporkan kasus hilangnya seorang polisi yang baru saja ditemukan jasadnya. Dan semua orang di kantor dengan senang hati menyambutnya kembali di tempat kerjanya itu. Kini karir Bruce mulai menemukan titik terang guys. Dan tentu saja di mana ada laki-laki yang sukses, selalu ada bakor alias mbak-mbak pelakor yang siap merusak hubungan asmara Bruce. Hari demi hari, Bruce membuat dirinya semakin beruntung di dalam karirnya. Dia selalu mengisi siaran langsung, dan entah bagaimana ceritanya, bisa ada meteor jatuh tepat di area siaran langsung tersebut, yang secara otomatis akan membuatnya terkenal dan memberikan berita eksklusif di masyarakat. Sehingga dia dikenal sebagai Mr. Eksklusif guys. Bruce juga semakin hari semakin iseng guys. Kini dia memiliki kesempatan untuk menghancurkan karir rival lamanya yaitu Evan. Dia membuat Evan malu dalam acaranya sendiri dengan cara yang tidak sehat guys. Yang pada akhirnya Bruce dapat melempar Evan ke dalam ranking presenter paling buruk saat itu. Waktu pun berganti pada makan malam terspesial dalam hidup Bruce dan Grace, di mana Grace berharap Bruce melamarnya pada malam itu. Tetapi Grace kecewa karena dalam momen sebaper ini, Bruce malah membicarakan tentang kenaikan karirnya, yang seharusnya dia membicarakan tentang kelanjutan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Dan kalian bisa bayangkan guys betapa sebelnya Grace setelah momen tersebut. Dan tiba-tiba terdengar banyak suara di telinga Bruce, di mana hal ini pernah dia alami sebelumnya, dan dia pun bingung dan pergi untuk menyendiri. Hingga tiba-tiba I'm dead? Nah, I'm just messing with you. dan ternyata Tuhan telah membawa Bruce ke atas puncak gunung Everest. Tuhan berkata kalau suara yang sangat banyak yang membisiki telinga Bruce itu adalah mereka, orang-orang yang selalu berdoa meminta kepada Tuhan. Tuhan berkata sudah hampir seminggu dia memiliki kekuatannya. Sekarang Tuhan bertanya sudah berapa orang yang dia bantu. Kemudian Tuhan juga menyarankan Bruce agar tidak melakukan sesuatu yang dia tidak mampu melakukannya dari sisi manusianya. Dan Bruce dituntut harus menyelesaikan semua pekerjaan sang pencipta guys. Kemudian Bruce berkehendak agar semua doa itu berubah wujud menjadi sebuah email agar tidak mengganggu telinganya sepanjang hari. Dan komputer itu pun mendownload semua doa, dan waktu pun berjalan sangat lama dari banyaknya orang yang berdoa setiap saat pada Tuhan hingga pagi pun tiba. Dan Bruce mendapatkan 1.527.503 doa yang belum dia baca. Sebelum menjawab doa-doa itu pun Bruce berkehendak untuk minum kopi, dan tiba-tiba saja Juan Valdez, sang legenda kopi dari Kolombia itu datang untuk menuangkan kopi secara langsung ke cangkir Bruce. Buenos dias, como estas, gracias. Dan Bruce pun menjawab semua doa hamba-hamba Tuhan sambil meminum seduhan kopi terbaik itu. Dan setelah semua doa terjawab, tiba-tiba ada 3 juta lebih doa baru yang harus dia ambil tindakan. Karena Bruce kesal, maka dia pun menjawab semuanya dalam satu jawaban, ya untuk semua doa. Kemudian kita dibawa ke sebuah acara pesta kenaikan karir Bruce, di mana dia sedang menunggu Grace, tetapi yang terjadi, rekan kantornya yang bernama Susan ini menggoda Bruce hingga membuat Grace memergoki Bruce bersama Susan yang sedang Grace! Bruce yang sudah tertangkap kering ini tidak bisa berbuat apa-apa saat Grace pergi meninggalkannya. Bruce pun membubarkan pesta dengan kehendaknya itu, dan Tuhan pun mendatanginya lagi untuk menemani Bruce mengutarakan rasa bersalahnya. Bruce bertanya apakah Tuhan tahu kalau Grace akan kembali padanya. Tuhan pun balik bertanya, maukah kau berusaha untuk melakukannya? Dan dari sini kita mendapatkan pelajaran penting ya guys, penting maksudnya, bahwa tidak akan berubah nasib manusia kecuali dia berusaha, dan Tuhan akan menyelesaikan hal tersebut. Singkat cerita, karena Bruce menjawab semua doa-doa dengan jawaban ya, maka perlahan-lahan situasi menjadi saling berbenturan satu sama lain. Bayangin aja guys, jika semua orang memenangkan undian, maka pihak penyelenggara tidak akan mampu untuk membayarnya. Ini membuat semua orang semakin menggila dan memanaskan situasi. Dari satu contoh ini saja sudah sulit untuk dibayangkan guys, apalagi untuk semua hal, ya kan?
Kemudian Bruce diajak ngobrol kembali oleh Tuhan. Tuhan berkata, "Kenapa kau mengabulkan semua doa-doa itu? Apakah kamu tidak memberikan petunjuk atas apa yang mereka minta? Karena mungkin saja mereka tidak sanggup menerima apa yang mereka minta." Kalau dipikir-pikir benar juga sih guys. Seorang ibu yang bekerja, tetapi dia masih bisa mengurus anak-anaknya di rumah sambil menemaninya bermain bola. Itulah keajaiban. Remaja yang memilih pendidikan daripada miras. Itulah keajaiban. Banyak orang yang meminta padaku, padahal mereka bisa melakukannya sendiri. Itulah yang dikatakan Tuhan. Dan Tuhan pun pergi entah kemana guys. Dan karena wejangan tersebut, kini Bruce menjadi pribadi yang berbeda. Dia menjadi solusi dari semua masalah yang ada di sekitarnya dan menjadi keajaiban bagi semua orang. Singkat cerita lagi, Bruce membuka komputer itu dan mencari apa saja doa yang telah dipanjatkan Grace pada dirinya. Dan betapa kagetnya dia kalau Grace selama ini mendoakannya. Dia berharap agar Bruce menjadi dewasa dan peka terhadap perasaannya sekarang. Tetapi sekarang yang terjadi adalah, meskipun Grace masih mencintainya, dia tidak ingin sakit hati lagi karena Bruce. Dan dia ingin melepaskan Bruce untuk selamanya. Mengetahui hal itu, Bruce terlihat sangat-sangat sedih guys. Dia menangis dan dia berjalan tak tentu arah. Kini dia ingin Tuhan saja yang memilihkan apa yang terbaik untuknya. Tapi tanpa dia sadari, bukan cahaya Tuhan yang dia dapat, melainkan sebuah truk karena dia bersimpuh di tengah jalan dan Bruce pun berada di sebuah tempat bersama Tuhan dan Tuhan berkata, "Gak harus sujud di tengah jalan juga, keles." Tuhan memberikan nasihat pada Bruce untuk yang terakhir kalinya. Dia berkata kalau Bruce diberi karunia untuk membuat orang bahagia dan untuk membawa kegembiraan. Itulah alasan Tuhan kenapa menciptakan Bruce. Kemudian Tuhan memintanya untuk berdoa dengan tulus apa yang paling dia inginkan sekarang, dan Bruce dengan tulus meminta agar Grace bahagia bersama orang yang paling dia sayangi. Meski tidak bersamanya, tapi Bruce berdoa dengan sepenuh hati agar Grace segera menemukan kebahagiaan bersama siapapun yang terbaik menurut Sang Pencipta. Dan Tuhan pun tersenyum melihat doa dan ketulusan hati Bruce saat itu. Kemudian dia pun terbangun secara ajaib dari kejadian truk tadi, dan saat dia berada di rumah sakit, ternyata Grace lah satu-satunya orang yang memiliki darah yang cocok dengannya. Mereka pun jauh lebih bahagia dan kini Bruce tahu alasan Tuhan menciptakannya ke dunia ini, yaitu membawa kebahagiaan dan senyuman pada orang-orang di sekitarnya. Dan satu hal yang sangat mengejutkan yaitu ternyata Sang Tunawisma ini adalah Tuhan yang sedang memantau Bruce selama ini guys. Film ini pun berakhir dengan happy ending. Kami memberikan rating 9,6 pada film ini dan tidak terasa perjumpaan kita harus dilanjutkan 2 hari lagi. Semoga terhibur guys dan tinggalkan komentar kalian. Dukung channel ini dengan cara share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.